Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi wa azwajihi wa ali baitil kiram. Subhana jami'a abaihi wa ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wal qaribin wal syuhada was shalihin wal awliya wal ulama wal amilin wa sahbihi musannifin khususan ila sultanil awliya Syaikhul Qadir al-Jailani wa mu'allif kitab Arba'in an-Nawawiyah wa abaina wa abaikum wa ummatina wa ummahatikum wa jaddatina wa jaddatikum wa jaddatina wa jaddatikum wa masyayikhuna wa masyayikhikum syaulillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudah min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Para pemirsa IGTV dan channel YouTube PKPT Ibnu IPBNU Universitas Yudharta Pasuruan yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah wa syukrulillah, patut kita panjatkan. Ini sekali lagi saya tekankan bahwa kita harus sering-sering bersyukur kepada Allah. Kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah, karena Rasul sendiri pernah mengatakan awwalu mayyud'a ilal jannati alhamadun. Orang-orang yang akan pertama kali nanti di surga itu dipanggil oleh Allah, itu bukan yang berstatus ustadz, bukan yang berstatus ulama, bukan pula yang berstatus kiai, bukan perorangan yang bagaimana, tapi perlu kita ingat bahwa orang yang pertama kali akan Allah panggil untuk masuk ke surga alhamadun, yaitu orang-orang yang mau dan banyak bersyukur kepada Allah. Maka pada hari ini saya juga mengimbau banyak-banyak, marilah kita bersama-sama bersyukur atas semua hal yang telah Allah berikan, karena tidak ada kebaikan yang bisa kita lakukan kecuali bersyukur dengan banyak berprasangka baik terhadap keputusan-keputusan Allah. Para pemirsa rahimakumullah, ini sedikit kelanjutan dari yang kemarin kita bahas ya. Wa fi riwayatin ghairu Tirmidzi, dan diriwayatkan selain oleh Imam Tirmidzi, mengatakan ihfadillah tajidhu amamaka. Ihfadillah, jagalah kamu terhadap Allah, tajidhu, maka kamu akan menemukan Allah itu amamaka, ada di depan kita, di depan Anda. Nah ini, ta'arraf ila Allah firraha ya'rifka fi syiddah. Ta'arraf, kenalilah Allah. Kenalilah kamu sekalian Allah kepada Allah firrakhai, ketika kita dalam keadaan kemurahan, kemakmuran. Ya'rifka, maka akan faham Allah, ya'rifka, akan faham Allah kepada kamu fi syiddati, di dalam keadaan kepayahan, kesusahan. Ini ada titik tekan dari hadis ini. Nah ini saya lanjutkan dulu ya. Wa'lam, dan ketahuilah, annama akhto'aka, annama, sesungguhnya sesuatu, akhto'aka, yang menyalahi, yang salah, yang menyalahi sesuatu tersebut kepada kamu, lam yakun, maka tidak akan ada, liyusibaka, mengenai kesalahan tersebut kepadamu. Wa ma asabaka, dan sesuatu yang sudah menimpamu,
lam yakun maka tidak akan ada sesuatu tersebut liyuhtiaka akan bisa salah apa sesuatu itu kepadamu. Wa'lam dan ketahuilah annan nasra ma'as sabri sesungguhnya pertolongan ada pada kesabaran. Wa annal faraja ma'al karbi dan sesungguhnya kemudahan, sesungguhnya terbukanya pertolongan, terbukanya kemudahan ma'al karbi itu disertai setelah adanya kesulitan. Wa anna ma'al usri yusra dan sesungguhnya bersama kesulitan itu pasti ada kemudahan. Para pemirsa rahimakumullah, seperti yang sudah matan hadis yang sebelumnya sama ya. Jadi kalau kita menjaga kepentingan Allah, maka Allah akan juga menjaga dan membantu kita. Dan perlu kita ketahui, kenalilah Allah, kenalilah Allah, ingatlah Allah, fahamlah selalu dengan apa yang menjadi ketentuan Allah, dekatkanlah diri Anda kepada Allah. Pada saat saya tidak sebut Anda karena saya juga akan menasihati diri saya sendiri, pada saat kita dalam keadaan makmur, dalam keadaan ada, dalam keadaan jaya, dalam keadaan sehat, dalam keadaan serba enak, kita harus ingat kepada Allah. Kita harus tahu hak-haknya Allah. Kita diberi kemuliaan, kita diberi pangkat, kita diberi jabatan, kita diberi kesehatan, kita diberi rizki oleh Allah yang luar biasa. Kita harus tetap ingat kepada Allah. Jangan kemudian kita diberi rizki, diberi kesehatan, diberi kejayaan, kita lupa kepada Allah. Kenapa? Karena di saat kita ada pada posisi yang sebaliknya, jadi tidak jaya, tidak punya uang, tidak ada pemasukan, tidak ada tidak ada kesehatan, tidak ada pada kita, Allah berikan sakit kepada kita, maka Allah akan selalu menolong kepada kita. Jangan dibalik pada saat, nah ini kebanyakan ya, termasuk saya sendiri, ini kebanyakan kita orang ini, makanya ini saya menasihati diri saya sendiri juga. Kebanyakan kalau lagi ndak ada pemasukan, nggak pegang atau di kondisi keadaan yang ada di bawah garis kemiskinan, misalnya, waduh, ke masjid itu 5 waktu, nah sehari tidak hanya 5 kali, kalau perlu 15 kali, pagi duha, subuh duha, ya kan, duha. Setelah itu kurang cukup, datang lagi ke masjid untuk baca Quran. Wah ini, nanti zuhur datang lagi, setelah itu datang lagi entah untuk apa, ibadah apa lagi, asar datang lagi, maghrib datang lagi, isya datang lagi, jam 9 masuk lagi ke masjid untuk zikir, malam jam 12 datang lagi ke masjid untuk tahajud, jam 3 datang lagi untuk sholat witir. Wah ini ketika masih belum ada, atau kalau bapak kasih gambaran bahasa paling jelek ya, ketika miskin misalnya, wah luar biasa. Ketika sakit juga, ya Allah saya sakit, tiap hari sebut ya Allah, tiap hari sebut, minta kepada Allah. Apalagi ini yang kita ini yang masih muda-muda kayak mahasiswa ini, belum ada jodohnya, lagi ada ujian, wah kan ujiannya pas lagi banyak, lagi ada tugas banyak, enggak, terus kemudian sandingannya ini agak sedikit bermasalah, itu waduh tiap hari Allah ya Rabbi tugas saya banyak ya Allah. Begitu semuanya sudah dilewati, begitu semuanya sudah selesai, kondisi kehidupan lebih membaik, sudah waktu Allahu Akbar sebentar lagi meeting. Allahu Akbar, tunggu saat kalau saya lagi hari ini lagi ada kesibukan. Allahu Akbar, aduh ini agak mengganggu, sebentar lah.
10 menit lagi. Nah, ini ketika sudah ada, jangan dibalik seperti itu. Ketika kita ada, kita jaya, kita mulia, kita sehat, ingat selalu sama Allah. Maka di saat kita tidak berada, kesehatan kita agak terganggu, kondisi kita juga kondisi yang ada di bawah, maka Allah akan selalu mengingat kita dengan caranya, ya kan? Dengan caranya. Kita tidak tahu bagaimana. Karena yang perlu kita ingat ini, innan nasra ma'as sabri. Karena pertolongan Allah itu ada pada kesabaran makhluk. Jangan salah, kita mintanya cash and carry. Minta hari ini kaya, mintanya besok sudah datang uang 10 miliar. Enggak ada ceritanya itu. Harus ada kesabaran. Berusaha hari ini, ya kan, yang berusaha hari ini kita minta kepada Allah agar diberi kemudahan dalam usaha. Jangan berharap besok sudah bisa dapat yang lebih banyak lagi, ya tidak, harus ada kesabaran. Dimulai dari nol, dimulai dari kecil, dimulai dari sulit, maka dengan kesabaran Allah akan memberikan pertolongan dan kemudahan dan kemuliaan. Dan juga perlu diketahui al-farja ma'al kardi, keuntungan, keberuntungan, terbukanya kesempatan dan lain sebagainya, itu biasanya kalau sudah adanya setelah adanya kesulitan. Jangan kita lari dari kesulitan. Tidak mungkin manusia itu bisa lari dari kesulitan, kesusahan, kepayahan dan lain sebagainya. Yang ada adalah bagaimana manusia bisa menyelesaikan kesulitannya, bisa menuntaskan masalahnya dengan kesabaran dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada kesabaran, ada kesuksesan ketika kita mau sabar. Dan ini yang paling akhir, inna ma'al usri yusra. Semua kesulitan yang Allah tetapkan kepada makhluk, terutama kepada kita, semua kesusahan yang Allah tetapkan kepada kita, ini pasti ada jalan keluarnya, ada kemudahannya. Seperti suasana kita hari ini, semuanya serba sulit. Yang ekonomi juga berantakan, yang belajar juga amburadul, yang ibadah tidak seperti suasana yang sebelumnya. Sabar ini menjadi kunci utama kita untuk bersama-sama kita lepas dari pandemi yang menimpa negeri kita ini, sehingga Allah memberikan pertolongan kepada kita pada akhirnya. Bukan terus kita mengeluh saja. Mengeluh itu pasti karena manusiawi, tetapi yang paling kunci adalah kesabaran dan ketaatan kita. Pemerintah menetapkan aturan, memberikan ketetapan dan sebagainya. Ini juga sebagai bentuk ikhtiar zahir kita. Selain kita berikhtiar zahir dengan mentaati aturan, kita juga harus berikhtiar batin dengan meminta kepada Allah. Dan yang paling penting, semua kita landasi dengan kesabaran, menahan diri. Kalau boleh mudik ya tidak usah mudik, nggak boleh berkerumun ya tidak usah berkerumun. Nggak boleh harus menjaga jarak, iya jagalah jarak agar supaya kita sama-sama bisa selamat dari pandemi ini. Dan pada akhirnya kalau ini semua sudah berakhir, kita bisa lepas dari pandemi dengan kebersamaan, dengan keselamatan dan kesabaran yang kita utamakan, kesabaran yang kita kuatkan dalam hati kita, akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bishawab. Akhirnya semoga sedikit ilmu yang yang kita pelajari bersama ini akan menjadikan bagi kita ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.